Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemirsa dan juga pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan yang begitu banyak, khususnya waktu yang luang serta kesehatan dan keinginan untuk kita bisa duduk kembali mengambil ilmu dan pelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Hafidhahullah Ta'ala. Langsung kajian ini kami hadirkan dari studio mini di kota Batam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, menurut informasi yang kami peroleh dari rekan kami di kota Batam, insya Allah kita akan awali di detik ini, di menit ini, untuk menghadirkan kajian dari pembahasan kitab yang baru, kitab Asratul Asbabin lin Syirahis Sodri, yaitu 10 sebab yang dapat melapangkan dada. Seperti apa dan bagaimana ulasan atau kupasan kitab ini kita akan simak dari Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC MA Hafidhahullah Ta'ala sesaat lagi. Dan kami ingatkan untuk Anda bertanya silahkan di 021 823 6543. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan, fal yatafadhal maskuran ya Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, para pemerhati Roja, para pecinta Roja TV dan para pecinta Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kajian kitab yang insya Allah pada hari ini kita akan mulaikan membahas kitab kecil ya yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, semoga Allah menjaga keduanya, yang mana asalnya kitab ini adalah merupakan ceramah beliau di bulan Ramadan, kemudian dibukukan, yang berjudul Asyratu Asbabin Linsyirahis Sadr, 10 sebab yang dapat melapangkan dada, melapangkan hati, melapangkan jiwa. Semoga insya Allah bermanfaat. Karena kitab yang kita bahas, kitab Bahjatul Qulubil Abrar, sudah selesai, dalamnya ada 99 hadis. Pada pekan lampau kita telah bahas hadis yang terakhir, ke-99, maka kita akan masuk kepada pembahasan kitab kecil ini, semoga bermanfaat. Walaupun kitabnya kecil, tapi maknanya besar, maknanya dalam. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam muqaddimahnya, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Semoga salawat dan salam tercurah atas makhluk dan Nabi yang paling mulia, penutup para Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad, yang terpercaya kepada keluarganya, sahabatnya, dan keseluruhannya, dan kepada siapa-siapa yang mengikuti jalan dan petunjuk beliau hingga hari kemudian. Amma ba'lu, fa inna insyirah as-sadri matlabun azim. Berkata Syekh Abdul Razak setelah itu bahwasanya hati yang lapang itu adalah hal yang dituntut dan dicari oleh setiap manusia. Wa maqsidun jalil, itulah tujuan hidup manusia. Wa minnatun azimatun min rabbil alamin, dan dia adalah merupakan pemberian daripada Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi hakikat yang kita cari dalam hidup ini adalah hati yang tenang, hati yang lapang, jiwa yang luas, tentram, itu yang dicari manusia. Ya, dalam hidup ini orang ingin supaya senantiasa hidupnya lapang, hatinya tenang, tentram.
Karena kebahagiaan hakiki itu ada pada kebahagiaan hati, bukan pada kebahagiaan materi. Banyak orang-orang yang mungkin hidup bergelimang harta benda materi tapi tak bahagia. Karena Allah telah mentakdirkan bahwasanya kebahagiaan tidak berkaitan dengan harta benda, pangkat dan jabatan, tapi berkaitan dengan kebahagiaan hati. Bagaimana supaya hati Anda bahagia? Bagaimana supaya hati Anda lapang, luas? Inilah pembahasannya. Berkata Syekh Abdul Razak, wal maqsudu bin syirahis sadri irtiyahuhu wa tumaninatuhu. Maksud daripada hati yang lapang adalah ketenangan hati, ketentramannya. Wa zawalul al-munaghisat, hilang segala macam beban yang mengotori, yang mengeruhkan ketenangan tersebut. Wal mukaddirati anhu. Jadi maksud daripada hati yang lapang adalah hati yang tenang, tentram, dan hilang darinya segala macam yang dapat mengotori, ya, memperkeruh kebahagiaan hati tersebut. Wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa thayyibah. Bagaimana hati ini senantiasa bahagia, hidup dalam mulia, ya, dalam kemuliaan dan kebaikan. Jadi ini yang dimaksudkan dengan lapangnya dada atau lapangan jiwa atau lapangnya hati. Ya, apa guna bila mana harta benda banyak tapi hati sempit, hidup tak bahagia, senantiasa dilanda kemelut, dilanda prahara, dilanda kesedihan, kegalauan, ketakutan, kekhawatiran. Apa guna, ya, seluruhnya itu bila tak diiringi dengan hati yang bahagia. Tetapi siapa yang bahagia, hatinya tenang, tentram, boleh jadi tak memiliki banyak harta benda, tapi dia bahagia. Kita lihat sejarah para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang yang tidak bergelimang harta. Kita kenal hanya sebagian rasul yang diberikan banyak harta kekayaan sebagaimana Sulaiman dan Daud menjadi raja. Kebanyakan para nabi pengembala kambing. Ya, lihatlah bagaimana Allah tidak berikan kekayaan kepada Musa sebagaimana yang dimiliki oleh Firaun dan Qarun. Tapi manakah di antara mereka yang lebih bahagia? Jawabannya adalah Musa alaihissalam. Musa dan Harun lebih mulia, lebih bahagia, lebih lapang dadanya dibandingkan Firaun yang sempit hatinya, Qarun yang sempit dadanya, sesak dadanya. Berkata Syekh Abdul Razak, wa idza manna Allahu 'ala 'abdihi bihi, bila mana Allah berikan kepada hamba keberuntungan ini berupa kelapangan jiwa ini, fasyaraha lahu sadrahu, di mana Allah meluaskan jiwanya, dadanya, wa yassara lahu amrah, Allah mudahkan urusannya. Tahaqqaqat lil 'abdi masalihuhu ad-diniyatu wad-dunyawiyah, maka akan terwujudlah bagi sang hamba segala macam bentuk kemaslahatannya, baik kemaslahatan dunianya maupun kemaslahatan agamanya. Ya, hati yang bahagia adalah hati yang bila mana dunianya selesai, tuntas, ya, kemaslahatan dunia terdapat, tercapai, dan demikian juga kemaslahatan agamanya. Ya, itulah orang bahagia. Dunianya Allah berikan, dan mana Allah berikan dunia adalah apa yang mencukupinya, bukan harus mewah, harus banyak harta. Ya, dunianya tercukupi, ya, terpuaskan, terpenuhi, dan demikian juga, ya, ini masalah agamanya. Inilah bagian daripada tujuan hidup. Tujuan hidup adalah bagaimana engkau Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat, kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama. Ya, sebagaimana Nabi SAW, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah agama kami, dialah pokok urusan kami, dan perbaikilah dunia kami yang mana kami hidup padanya. Masya Allah. Dan inilah hakikat daripada yang disebut dengan kelapangan jiwa. Jika terwujud kemaslahatan dunia seorang hamba dan agamanya, berarti inilah akan membuat jiwanya lapang, hatinya tentram, ya, tenang. Berkata Syekh Abdul Razak, wa nala maqasidahu ahdafahu, dengan hal ini akan tercapailah tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup orang? Mencari kebahagiaan. Bagaimana jalannya bahagia? Tergantung dengan apa yang dimilikinya berupa wawasan. Sebagian orang menganggap harta itu yang membuat bahagia, sebagian menganggap jabatan itu yang membuat bahagia, sebagian menganggap wanita itu membuat bahagia. Masing-masing punya persepsi tentang bahagia. Tapi apa yang dianggap bahagia itu tak akan menjadi bahagia sedikit jua pun bila mana
merusak dunia dan agama. Subhanallah. Berapa banyak orang rusak kebahagiaannya gara-gara faktor dunianya. Ya, ketika miskin, fakir, masih sanggup dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah. Manakala kaya, hilanglah ibadahnya, lupa bahagia. Lupa kebahagiaan agama. Subhanallah, rusak hidupnya. Berarti terkadang ya, hal ini menjadi petaka. Terkadang bagi sebagian orang, apa yang mereka anggap kebahagiaan berupa harta benda, bahkan menjadi sebab petaka bagi mereka. Allahu Akbar. Fasahulat alaihi al-ibadat, maka di antara tanda-tanda kebahagiaan yang akan diraih oleh hati seseorang, manakala dia mudah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa tayassarat lahu ta'at, mudah baginya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan, itu yang membuat jiwa menjadi lapang. Wa tamakkana min riayati masalihihi, dia dapat melakukan segala macam perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan baginya. Wa tahayya lahu tarbiyatu waladih, bahkan mudah baginya untuk mendidik anak-anaknya. Ini kebahagiaan, efek daripada kebahagiaan jiwa. Semuanya tertata rapi, dunianya aman, agamanya aman, keluarganya pun aman. Ya, semuanya akan membuat dia bahagia. Karena sebagian manusia akan rusak kebahagiaannya gara-gara dunianya, hartanya, pangkatnya, jabatannya, gara-gara anaknya, gara-gara istrinya. Subhanallah. Mereka yang membuat hatinya menjadi sempit. Hal-hal itu membuat hati mereka menjadi sempit, terjepit, merana, merintih. Bahkan sebagian mereka mengalami depresi, sebagian mereka mengalami gangguan kejiwaan. Bahkan ada yang na'udzubillah min dzalik, mati bunuh diri gara-gara kecewa, hati sempit. Subhanallah. Ya, kecewa dengan pasangannya yang selingkuh, bunuh diri misalnya. Na'udzubillah min dzalik, kecewa dengan anak-anaknya, kecewa dengan usahanya, dan seterusnya. Berkata Syekh Abdul Razak, wa amma idza dhaqa sadru, namun bila mana hati itu menjadi sempit atau dada menjadi sempit, fa inna katsiran min masalihil 'abdi tata'attal, maka banyak daripada urusan-urusan manusia itu akan terbengkalai. Hati yang sempit nggak bisa melakukan apapun aktivitas dengan baik dan nyaman. Jangankan hati yang sempit, bila mana kau berkelahi dengan istrimu di rumah, kau pergi ke perusahaan, ketika itu kau tak nyaman di pekerjaanmu, di perusahaan. Mengapa? Karena terganggu kebahagiaanmu di rumah. Ya, konflik antara seorang suami dengan istrinya, dengan anaknya, itu akan membuat sempit dadanya, tak nyaman hidupnya, tak nyaman kerjanya. Allahu Akbar. Kadang-kadang gara-gara konflik di rumah tangga konflik, sampai di perusahaan dimarahin, dimarahin anggota-anggotanya, mungkin dibentak, mungkin ada ini pecatnya. Efek daripada tak selesai masalahnya di dunia rumah tangganya, di rumahnya sana. Subhanallah. Jadi kata beliau, wa ma idza daqa sadru, bila man hati menyempit, fa inna katsiran min masalihil 'abdi tata'attal, banyak kemaslahatan itu tidak akan tercapai, terbengkalai semuanya. Fala qudrata lahu 'ala amal, hati yang sempit membuat orang tak mampu beramal. Kadang-kadang murung, sedih, sehingga akhirnya tak mau bekerja. Kenapa tak bisa kerja? Mengapa tak bisa kerja? Tak fokus, tak konsen. Mengapa demikian? Sempit hatinya. Mengapa sempit? Iya, tadi yang kita bahas. Sempit gara-gara harta, gara-gara kedudukan, gara-gara wanita, gara-gara keluarga. Ya. Fala qudrata lahu ala amalin wa la nashata lahu fi wuluji abwabil birri, dan dia tak punya sama sekali semangat untuk melakukan segala macam pintu-pintu, memasuki segala macam pintu-pintu kebaikan. Bal la yazalu mutanaqqilan min hammin ila akhar. Hidupnya berpindah daripada satu kegalauan kepada kegalauan yang lain. Inilah buah daripada hati yang sempit. Allahu Akbar. Tergila-gila dengan seorang wanita. Sebelum dapat galau, setengah mati galaunya gara-gara tergila-gila dengan seorang wanita. Nanti kalau sudah dapat juga galau. Belum dapat galau, khawatir jangan-jangan tak dapat. Jangan-jangan dia diselip orang. Jangan-jangan yang dia inginkan itu diambil oleh orang. Ya. Nanti setelah dapat juga galau, khawatir jangan-jangan yang dapat ini lepas daripadanya. Khawatir nanti sang istri yang dicintainya berselingkuh, sang istri yang dicintainya meninggalkan dirinya, berkhianat.
Sebelum dapat galau, setelah dapat pun galau. Ya, khawatir nanti jangan-jangan sang istri ya dibawa laki-laki lain. Kalau andai kata istrinya pun ternyata berselingkuh, ya dan bila istrinya meninggalkannya, maka bertambah lagi kegalauan. Galau sebelum mendapat, galau ketika dapat, galau ketika lepas. Itulah dunia. Setelah mati tergila-gila dengan jabatan sebelum dapat. Dianggapnya itulah kebahagiaannya. Setelah dapat jabatan, setengah mati mempertahankannya. Semua orang dicurigainya. Semua orang dianggapnya berpotensi akan mengambil jabatan kekuasaannya. Galaulah dia dalam masa jabatannya. Khawatir belum sampai masanya, dia akan diturunkan oleh orang. Sebelum mendapatkan galau, setelah dapat pun galau mempertahankannya, manakala diturunkan orang, dilengserkan orang, dijatuhkan orang, difitnah orang, akhirnya dia pun semakin bertambah kegalauannya. Inilah kegalauan dunia. Subhanallah. Ya. Ini efek daripada hati yang sempit. Ya, yang membuat hati sempit adalah dunia dengan segala macam gemerlapnya. Yang membuat hati menjadi tenang, tenteram adalah taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak, "Fasyarhu sadri a'zamu mu'inin lil 'abdi." Hati yang lapang adalah merupakan faktor terbesar yang dapat membantu seorang hamba ala tahqiqi ghayatihi, untuk mewujudkan segala macam mimpi-mimpinya, cita-citanya, tujuannya. Wa naili masalih, untuk memperoleh segala macam kemaslahatan-kemaslahatannya. Orang tak akan mencapai tujuannya yang hakiki, kebahagiaannya, targetnya bila mana dalam kondisi hati yang galau, hati yang sempit. Tak mungkin sampai ke cita-citanya, tujuannya, bahkan melenceng daripada itu. Kemudian sebagian orang gara-gara gagal meraih cita-citanya, sempit dadanya, akhirnya menjadi gila. Banyak orang-orang depresi, orang-orang gila semua, tak senang hatinya, tak tentram menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tak sanggup menerima ketentuan takdir, akhirnya gila, dia depresi. Sempit dadanya, dan ini masalah dalam hidup. Semakin ke depan semakin banyak bertambah ODGJ baru. Allahu Akbar. Mengapa demikian? Hati yang sempit, jiwa yang sempit. ولهذا لما أمر الله نبيه موسى عليه السلام بالذهاب إلى الطاغية فرعون. Karena itulah manakala Allah mengutus nabinya Musa alaihissalam agar berangkat mendakwahi Fir'aun, ya didakwatihi wa tahdhirihi min maghabbati tughyanihi. Allah perintahkan Musa mendatangi Fir'aun untuk mendakwakannya, ya, agar Fir'aun berhenti, waspada dengan sebab kejahatannya. Boleh saja Allah timpakan kepadanya malapetaka. Tawajjah Musa alaihissalam ila Allah bid-du'a. Ketika itu Musa ya bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT. Dia akan menghadapi orang yang paling dahsyat kezalimannya di seluruh alam semesta, Fir'aun. Musa khawatir dengan dirinya ketika mendakwai Fir'aun yang zalim, yang melampaui batas, sehingga Musa berdoa. Apa inti doa Musa alaihissalam? Di mana Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, isyrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, ya Allah, mudahkanlah urusanku ini. Karena segala macam bentuk urusan yang mudah itu dapat tercapai bila mana dada lapang. Dada sempit tak ada urusan mudah, semua menjadi payah, sulit. Bagaimana tadi kita bahas? Kalau dadamu sempit, engkau dalam kegalauan, engkau dalam kebimbangan, ya, engkau lagi konflik, hatimu sempit dengan berbagai macam perangai, orang-orang sekitarmu, pekerja-pekerjamu, ya, hatimu membatin, pekerjamu berkhianat, tak amanah, hatimu menjadi sempit dengannya. Meski engkau bos yang paling tinggi, ya, engkau pemilik perusahaan, engkau manajer, tapi bila mana kau lihat banyak sekali masalah-masalah, kamu buat sempit hatimu. Maka hati yang sempit akan menghalangi orang untuk sukses. Orang sukses adalah orang yang hatinya lapang. Karena itulah agar sukses dakwah Musa alaihissalam, Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, agar bila mana dadaku lapang akan menjadi mudah urusanku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani, Allah mudahkanlah
lisanku ini. Hilangkanlah kesulitan lisanku ini menyampaikan pesan-pesanmu. Yafqahu qawli, agar mereka dengan mudah memahami perkataanku. Inilah doa Nabi Musa alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa yaqulu Allahu mumtannan ala 'abdihi wa rasulihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengingatkan atas nikmat limpahan yang dilimpahkan kepada hambanya dan rasulnya Muhammad wa Mustafa yang dia pilih sallallahu alaihi wasallam. Berkata Allah kepada nabinya, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan bagimu wahai Muhammad dadamu. Allahu Akbar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu, ya kami ringankan bebanmu, kami hapuskan dosa-dosamu. Ini menunjukkan bahwasanya betapa besar efek daripada kelapangan dada, ketenangan jiwa, ketentraman hati, efeknya sangat besar untuk meraih kebahagiaan seseorang dalam hidup ini, hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat. Berkata Syekh Abdul Razak, fahadihi minhatun ilahiyatun, inilah pemberian ilahi, wa atiyatun rabbaniyah, pemberian Rabbul Alamin, manallahu azza jalla alaihi biha, ya Allah telah berikan kepada Nabi kita yang mulia SAW. Apa yang diberikan Allah? Nikmat besar berupa kelapangan jiwa, keluasan hati, ya, keluasan dada. Ini nikmat besar. Untuk apa bilang anak engkau bergelimang dengan kekayaan tapi hatimu sempit? Hatimu selalu dipenuhi dengan rasa gelisah, rasa marah, dongkol kepada orang-orang sekitarmu. Untuk apa semuanya itu? Allahu Akbar. Ya. Yang membuat sebagian orang cepat naik darah, cepat stres, marah-marah. Mana kebahagiaan hidup dia peroleh? Berkata Syekh Abdul Razak rahimahullah hafizahullah, inilah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, pemberian ilahi, ya, di mana Allah melapangkan dada Nabi yang mulia sallallahu. Fa syarhus sadri min a'zami asbabil huda, kelapangan jiwa itu adalah merupakan sebab terbesar daripada, yakni sebab dengannya seseorang meraih petunjuk. Wa tadyiquhu min asbabid dhalal, sebaliknya ketika dada disempitkan itulah merupakan sebab terbesar yang menggiring seorang tersesat. Orang yang sempit hatinya bekerja pun sulit, akhirnya kerjaannya berantakan. Subhanallah, tersesat dalam pekerjaan. Kenapa? Lagi masalah, lagi sempit jiwanya. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, orang jika sudah bermasalah di rumahnya, ketika keluar dari rumahnya, maka akan terganggu dia. Pemikirannya terganggu, subhanallah. Pusing kepalanya, pergi ke kerjaan, istri berselingkuh, istri lari entah kemana, gak bisa dia kerja dengan baik. Subhanallah, sempit jiwanya. Ya, mau pergi ke pekerjaannya, anaknya semuanya terlibat dengan jaringan narkoba, mengkonsumsi narkoba atau menjual narkoba, dia akan dipanggil oleh yang berwajib, membuat sempit jiwanya. Tak ada lagi kelapangan jiwa, subhanallah. Maka seseorang yang memiliki jiwa yang sempit, dia akan senantiasa dalam kesulitan. Ya. Wa tadyiquhu min asbabid dhalal. Jiwa yang sempit membuat seorang itu disempitkan Allah jiwanya, membuat dia akan tergelincir kepada kesesatan. Kama anna syarhahu min ajalli ni'am, sebagaimana kelapangan jiwa merupakan sebesar-besar nikmat, wa tadyiquhu min a'zamin niqam, kebalikannya kesempitan jiwa adalah merupakan sedahsyat-dahsyatnya penderitaan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak, "Wa la yumkinu nailu hadzal matlabi al-'azim." Tak akan pernah kita meraih yakni cita-cita yang tinggi ini, tujuan yang paling utama ini, illa bil inayati bihadzal din wal qiyam bih. Tak akan mungkin hatimu akan menjadi bahagia, tercapai kebahagiaan hatimu, kelapangan jiwamu, kecuali bila mana engkau benar-benar peduli dengan agama ini, bila mana engkau benar-benar mengerjakan segala macam perintah-perintah agama ini. Itulah jalan kebahagiaan dan kelapangan jiwa. Fakullama kana al-'abdu ahras 'ala istiqamatihi, bila mana hamba berupaya untuk dapat istiqamah
ala hadzal din, menjalankan prinsip-prinsip agama ini, waltizamihi, komitmen dengannya, bima ja'a fi, dengan segala macam perintah-perintah agama, syariat dalam agama ini, apalah hasilnya? Kana hadduhu wa nasibuhu min insyahis sadri bihasabi dhalik. Sekuat apa, seluas apa, seteguh apa dia berpegang dengan agama ini, seluas itu dia dapatkan kebahagiaan. Seteguh itu dia akan bercokol padanya kebahagiaan. Subhanallah. Semua kebahagiaan itu terpulang kepada bagaimana engkau hidup dalam dunia ini dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Bila mana hidupmu kau jadikan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, menggapai ridhonya, mencari keridhoannya, maka engkau akan bahagia. Sekuat apa engkau mencari keridhaan Allah SWT, sekuat apa engkau beribadah dengan benar, maka seperti itulah kebahagiaan kau rasakan. Semakin meluas pula lah jiwamu. Karena itulah orang yang paling luas jiwanya secara mutlak adalah Rasulullah SAW. Orang yang paling bahagia dari seluruh jagat raya ini adalah Rasulullah SAW. Dia yang paling bahagia. Subhanallah. Walaupun beliau meninggal, masih ada tergadai baju besi beliau yang tergadai di rumah salah seorang Yahudi, karena Nabi meminjam makanan daripada mereka. Tapi Nabi adalah orang yang paling bahagia. Subhanallah. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, walihada yumkinu an tukhtasara jami'u al-asbab al-muaddiyati linsyirahi sadri bi amrayn. Oleh karena itulah mungkin kalau kita mau simpulkan, mau kita ringkas segala sebab-sebab yang menggiring seorang kepada bahagia dan lapangnya dada adalah biamrayni, dua perkara, yatarattabu ahaduhuma 'alal akhar. Yang mana dua perkara ini saling berkaitan satu sama lain, harus terwujud antara kedua-duanya. Yang satu ada, maka akan datanglah yang keduanya. Bila tak ada yang satu, maka yang kedua pun tak akan terwujud pula. Apa dua hal ini? Fal amrul awal, maka perkara pertama, anna insyiraha sadri la yunalu illa bitaufiqillahi ta'ala wa i'anatihi lil 'abdihi. Yang pertama, hendaklah dipahami bersama bahwasanya hati yang luas itu, jiwa yang tentram itu, kalbu yang bahagia itu tidak akan pernah dapat diperoleh kecuali dengan sebab taufik Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan anugerah dari Allah, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala kebaikan di tangan Allah, al khairu kulluhu fi yadaik. Segala kebaikan itu ada pada kedua tanganmu ya Tuhan. Wasyarru laisa ilaik, keburukan tak dapat dinisbatkan kepadamu ya Tuhan. Maka subhanallah, inilah yang pertama, bahwasanya seseorang itu jika ingin bahagia terpulang kepada Allah dan taufik daripadanya. Jika Allah ingin memberi taufik dan bahagia, dia akan bahagia. Ya, subhanallah, jika Allah tentukan ini orang tak akan mendapat bahagia, dia tidak akan pernah bahagia. Ya, maka bahagia adalah taufik daripada Allah. Konsekuensinya kau hendaklah banyak minta kepada Allah agar diberikan kebahagiaan dalam hidupmu. Dengan mengamalkan apa yang dia perintahkan, disitulah kau akan bahagia. Wal amru tsani, adapun poin kedua, anna hadhil minnah, pemberian ini, pemberian berupa kelapangan jiwa, ketentraman hati ini, wal hibatu minallah, la tata'atta, pemberian yang datang daripada Allah tidak akan pernah terwujud illa bi ta'atihi, kecuali bila mana kau berada pada jalur taat kepada Allah, wa luzumi syar'ihi, kecuali bila mana kau komitmen dengan syariatnya. Jadi ada dua prinsipnya. Pertama, bahagia itu adalah taufik daripada Allah. Ketenangan jiwa, ketentraman batin, hati, semuanya itu terpulang kepada taufik Allah. Yang kedua, hal itu tak akan pernah dapat kau peroleh kecuali dengan amal, dengan sebab upaya ikhtiar. Apa ikhtiarnya, apa upayanya? Dengan berbuat taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larang Allah, konsekuen dengan syariatnya. Inilah rupanya sebab-sebab kebahagiaan. Allahu Akbar. Bila mana tak kau ambil sebab-sebab ini, engkau tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Kau akan menderita meski engkau berlimpah harta benda. Ya, tadi kita berikan contoh-contoh orang sengsara, padahal punya segala-galanya. Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, ini orang sukses. Subhanallah, kadang kita lihat dalam kehidupan dunia ini ada saja orang-orang yang sukses. Karena dunianya menjadi bintang ternama, satu dunia orang kenal dia. Satu dunia orang memujanya, akhirnya matinya bunuh diri. Allahu Akbar. Kelebihan dosis, mengkonsumsi pil tidur, ya macam-macam.
Akhirnya matinya bunuh diri. Di manakah kebahagiaan terletak? Nggak ada. Subhanallah. Kecuali dalam jiwa. Bukan pada materi. Allahu Akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak, "Fahadanil amran huma jima'u hadzal mawdu' wa asasuhu." Maka dua perkara inilah yang merupakan ya sebab yang akan dapat menjadi pondasi terwujudnya kebahagiaan itu. Ya, apa dua sebab tadi? Pertama adalah taufik di tangan Allah semata. Dia yang memberikan kepada siapa yang kehendaki kebahagiaan, kelapangan jiwa. Yang kedua, itu harus diperoleh dengan ikhtiar, upaya. Apa upayanya? Melakukan apa yang Allah ridhai, apa cintai, berupa amalan amal saleh, ketaatan kepada Allah, menjauhi apa yang Allah benci, murkai, berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadanil amrani huma jima'u hadzal mawdu' asasuhu idzal qulubu biyadillah. Hati-hati itu kata Syekh Abdul Razak di tangan Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Manakala hati di tangan Allah, dia yang membolak-balikkannya sebagaimana dia kehendaki. Wa hiya ta'u tadbirihi. Maka namanya hati ini semuanya sesuai dengan apa yang Allah SWT atur. Wa taskhirihi. Kepada apa Allah SWT taklukkan dia, kepada kebaikan kah, apa kepada keburukan kah? Fama sya'allahu kan. Apa yang Allah kehendaki itu yang jadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tak dikehendakinya tak jadi. Jika dia berkehendak ini orang Allah beri baginya kelapangan jiwa, ketenangan hati, dia akan memiliki itu. Pemberian daripada Allah. Subhanallah. Itu yang pertama. Dan kita harus ingat, pemberian ini harus dengan upaya sebab ikhtiar hamba. Dia harus berusaha mencari keridhaan Allah agar dia bahagia. Beramal saleh, meninggalkan maksiat. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ya ketenangan jiwa, ketentraman hati, keluasan itu semua kembali kepada Allah. Di mana Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa Allah inginkan memberikan baginya petunjuk, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allahu Akbar. Bila mana ingin dadamu lapang, terimalah Islam dengan segala syariatnya. Kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya, imani apa yang datang padanya. Terima dengan hati yang tentram, yang lapang. Dengan itulah engkau akan melapangkan hatimu. Faman ya yuridillahu, barang siapa Allah inginkan, Allah akan membuat hatinya lapang dengan Islam. Ini menunjukkan kelapangan jiwa itu terpulang kepada kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, waman yurid an yudhillah, barang siapa Allah ingin menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah akan buat hatinya sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah ingin dia keluar terbang ke langit karena sempitnya hatinya. Tak sanggup lagi dia di dunia ini hidup, ingin terbang ke langit untuk melepaskan beban penat daripada hati yang sempit. Ini menunjukkan kepada kita sumber kesempitan hati yang pendasar adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau kira orang-orang kafir nyaman dengan kekufurannya. Takkan mungkin, mustahil. Mereka dalam penderitaan yang begitu dahsyat. Kenapa? Karena mereka tak kenal siapa Tuhan yang menciptakan mereka. Tak pandai mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Karena mereka tersesat menyembah segala sesembahan yang bukan layak disembah, karena bukan Tuhan-Tuhan yang telah menciptakan mereka. Subhanallah. Tak ada yang lebih sempit daripada hati orang-orang kafir, hati orang munafik, hati orang-orang fasik. Mereka yang paling sempit hatinya. Yang kebingungan, di atas kebingungan. Tak tahu dah Tuhannya banyak, Tuhan mana yang mau cari ridha. Allahu Akbar. Mereka yang paling sengsara hidupnya. Kau tengoklah bagaimana dahsyatnya kesyirikan. Kau tengok bagaimana luar biasa manusia ketika Allah tutup akal sehatnya. Dalam bab akidah menjadi orang yang sebodoh-bodoh manusia. Ada yang menyembah sapi, Allahu Akbar. Ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah buaya, ada yang menyembah gajah, Allahu Akbar. Kau lihatlah bagaimana manusia jatuh kepada tingkat terendah. Ya, lebih paham lagi hewan daripada dirinya, karena hewan tahu Allah yang mencipta, mereka tak tahu. Subhanallah. Alhamdulillah nikmatul Islam. Maka orang-orang kafir ini bagaimana jiwanya akan menjadi lapang, sempit jiwanya. Kenapa? Salah alamat.
Ketika dia ingin sukses, ingin jaya, datang misalnya kepada Tuhannya. Menyembah patung, menyembah batu-batu, menyembah kayu-kayu, ada yang menyembah binatang, subhanallah. Merunduk kepada binatang, na'udzubillah min dzalik, dipijak-pijak binatang. Allahu Akbar. Artinya nggak sebagian umat yang menjadikan Tuhannya sapi. Ya, kau lihat bagaimana sujud kepada sapi, kau lihat bagaimana orang sujud kepada orang lain. Dan subhanallah, luar biasa. Sempit hati mereka. Bahkan sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam pun melakukan hal yang sama. Sujud kepada orang yang dianggap alim, dianggap orang ini punya karomah, punya kesaktian. Ini adalah cucu cicitnya Nabi, ini dari golongan keturunan Nabi. Sujud ke mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sempit hati mereka. Terjajah. Ya. Terbelenggu dengan kebodohan. Menjadi hamba-hamba bagi manusia. Allahu Akbar. Sementara kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam ayat lain menunjukkan bahwasanya terpulang segala macam bentuk kelapangan jiwa kepada kehendak Allah. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam, apakah dapat disamakan orang-orang yang Allah lapangkan jiwanya dengan Islam? Fa huwa 'ala nurin min rabbih. Maka dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya. Apakah sama dengan orang yang tidak mendapat cahaya daripada Tuhannya, yang disempitkan hatinya? Jawabannya tak akan pernah sama. Fansyirahu sadri la yunalu illa bitaufiqim minallah. Maka kelapangan jiwa itu tak akan pernah dapat diperoleh kecuali karena taufik Allah semata. Ya. Lidzalika yanbaghi, karena ini milik Allah, hendaknya an yakuna talabuhu minhu. Setiap hamba memohon kepada Allah agar diberikan kelapangan jiwa ini, berdoa kepada Allah, pemilik hati-hati hamba, pemilik segala-galanya. Ya, wa an tariqi syar'ihi wa wahyihi. Maka hendaklah menuntut kebahagiaan ini, kelapangan jiwa, ketentraman hati dengan menjalankan syariat-syariatnya, menjalankan wahyunya. Fayajtahidul mu'minu bid-du'a, maka syakiannya setiap mukmin bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Wasidqil iltija ilallah, benar-benar berupaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, liyashrah sadrah, agar Allah melapangkan jiwanya, dadanya, wa yassira amrah, agar Allah mudahkan urusannya, wa yaktubahu ta'ala fi ibadihi as-su'ada fid dunya wal akhirah, agar Allah menetapkan dia menjadi golongan hamba-hambanya yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Razak, wa ba'da dzalika yutbi'ul mu'minu du'a. Selepas itu hendaklah orang-orang beriman menambahkan dengan doa, mengikuti dengan doa. Wal iltija' ilallah, berusaha selalu kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Kemudian ditambah dengan bibadlil asbabil muaddiyati li tahqiqi hadhil ghayatil jalilah. Hendaklah dia juga mengambil sebab, berusaha berikhtiar untuk meraih tujuan ini. Ya, wal maqsadil azim, merupakan tujuan yang paling mulia ini. Dengan amal saleh. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'atan, anna halal abdi fil qabri ka halil qalbi fis sadri na'iman wa 'adzaban wa sijnan wa intilaqan. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Sesungguhnya kondisi hamba dalam kubur nanti, dalam alam kubur nanti, apakah kuburnya sempit, apakah kuburnya lapang, apakah dia bahagia dalam kuburnya, apakah sengsara dalam kuburnya. Kahalil qalbi fi sadri. Sebagaimana kondisi hati manusia yang terdapat dalam dadanya. Na'iman wa 'adzaban. Ya. Segala sesuatu itu terpulang kepada kondisi hati seorang dalam dadanya. Ya. Baik berupa kenikmatan, baik berupa adab, wasijnan wa tilaqan, baik berupa terjajah, terkurung, terbelenggu ataupun merdeka. Subhanallah, begitulah kondisinya. Fa in kana sadruhu dhayiqan harajan, bila mana dadanya sempit. Ya, bihadzal din, menerima agama ini sempit, menerima agama ini sempit, menerima syariat agama, perintah agama, larangan agama sempit dia terima. Wa syara'ihi, sempit pula dia menerima syariat Allah. Kana qabruhu alaihi dhayiqan, nanti tunggulah akan menjadi sempit pula alam kuburnya.
Manakala diperintahkan untuk segala macam perintah Allah, sempit hatinya, payah diajak sholat, payah diajak puasa, perempuan payah diajak berjilbab, disuruh berjilbab payah, sempit dadanya menerima syariat Allah SWT ini. Enggan, ya. Dilarang riba, dilarang zina, dilarang khamar, macam-macam, sempit dia menerima larangan Tuhan ini. Dia lakukan juga, dia langgar juga. Maka subhanallah, begitulah nasibnya kelak. Barang siapa yang dadanya sempit menerima agama di dunia ini, akan sempit pula lah nanti kelak dalam liang kuburnya, dalam alam kuburnya. Wa in kana sadruhu munsyarihan li hadzal din, bila mana hatinya lapang menerima segala macam apa yang terdapat dalam agama ini, wa qalbuhu muqbilan alaihi, hatinya selalu dihadapkan kepada agama ini, kana qabruhu muwassa'an alaihi, maka begitulah nanti nasibnya dalam kubur, akan diluaskan baginya alam kuburnya. Wa kana fihi qariral aini sa'idan, dia akan berbahagia, akan beruntung dalam alam kuburnya. Biarlah orang-orang menangisinya manakala dia meninggal, dia akan tersenyum tertawa, akan pindah alam kepada alam yang tak ada lagi padanya penderitaan, alam yang padanya ada keburukan, ada dengki, iri, nggak ada, pindah kepada alam penuh kebahagiaan, dalam alam barzakh di bawah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kiranya materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan muqaddimah ini Masya Allah masih bersisa sedikit, kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, ya, supaya lebih nikmat kita membahasnya dengan lebih detail dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal akhi. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan edisi pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menimpahkan rahmatnya, keberkahan dan taufik serta hidayah untuk kita bisa mudah memahami pelajaran ini dan bisa mengambil faedah atau pelajaran ini dalam kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini kami akan bacakan beberapa pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya, Ummu Ratna Juwita di Bekasi. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua, terutama ibu, jika menghadapi anak dan menantu yang belum bisa istiqomah di dalam ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala? Syukran, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Di antara hal yang terjadi dalam dunia ini adalah hatimu akan menjadi sempit bila mana orang-orang sekitarmu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti bila mana kita dalam ketaatan kepada Allah, istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang sekitar kita tidak seperti kita jalannya, akan membuat dada kita sesak, hati kita menjadi sempit. Ya, kadang-kadang ada menantu tak baik, kadang-kadang anak tak baik. Ya, anak yang mengabaikan sholat, anak yang menunda waktu sholat, menantu pun demikian, kadang orang tua, kadang-kadang mertua, banyak. Ya, mereka tidak hidup dalam naungan cahaya Allah Tabaraka Ta'ala, atau minim cahaya mereka, minim amalan kebaikan dalam agama mereka. Engkau sebagai orang yang istiqamah, yang hatimu tentram dan ketaatan, akan menjadi sempit melihat orang-orang semacam ini. Pasti. Ya, dalam kondisi seperti inilah engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji untuk tetap bersabar dalam mendakwai mereka, memilih kata-kata yang sopan, yang santun, yang baik, memikat hati mereka agar mereka kembali kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Disitulah peran amar ma'ruf nahi munkar. Disitulah peran dalam agama kita, wa tawassaw bil haq. Agama ini akan menjadi baik, hati orang akan menjadi baik bila mana ada ilmu, ada amal, ada dakwah, ada sabar. Ya, setelah engkau menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, engkau dapat ilmu Allah dan engkau berbahagia mengamalkannya. Setelah itu beban berikutnya adalah mendakwakannya, dan dalam mendakwakan ini pun kita diuji. Diuji apa? Diuji untuk bersabar. Jangankan dikau, bahkan Nabi pun dadanya sempit manakala mereka orang-orang kafir Quraisy menentang Nabi SAW.
La'allaka dha'iqun bi sadruk, kata Allah. Mungkin hatimu sempit. Iya. Subhanallah. Bagaimana jalannya supaya kita dapat meluangkan hati kita, melapangkan diri kita melihat hal semacam ini? Pertama, kita harus meyakini bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua terpulang kepada Allah. Jika Allah ingin memberikan hidayah kepada anakmu, putrimu, menantumu, orang tuamu, mertuamu, Allah akan berikan. Semua terpulang kepada Dia. Maka engkau tidak usah begitu merasa bersedih. Karena ada orang-orang sebelum kita yang mereka lebih baik daripada kita, bahkan mereka sekaliber para nabi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, toh ternyata istrinya pun tak mau menerima hidayahnya. Anaknya pun ternyata menolak hidayahnya. Tak usah bersedih. Jadi yang pertama, hendaklah kau yakini hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana tadi kita bahas bahwasanya taufik datang daripada Allah, dan yang luas itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian orang Allah uji dengan dada yang sempit, dengan mengabaikan pengajaran-pengajaran agama ini, maka kewajiban kita adalah setelah meyakini taufik milik Allah, kita ambil langkah kedua. Apa langkah kedua? Mendakwai mereka dengan cara-cara yang lemah, lembut, bijak, santun. Kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah berita, ya, peringatan bagi keluarga-keluargamu yang terdekat. Sampaikan kepada mereka, pilih waktu yang tepat, pilih kondisi yang sesuai, sampaikan ke mereka, katakan kepada mereka, nak, katakan kepada mereka, menantuku, mertuaku, ibuku, sesungguhnya aku mencintai karena Allah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita hal-hal semacam ini. Allah melarang kita daripada hal semacam ini. Marilah kita lakukan apa yang Allah perintah, kita jauhi apa yang Allah larang. Sampaikan. Dan tak usah bosan dalam menyampaikannya. Cari lagi waktu kapan-kapan, sampaikan kembali, ya, agar dia tak bosan. Karena orang bila mana tiap hari terus menerus diingatkan, dia akan menjadi bosan. Berkata Ibnu Mas'ud adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menyelang-nyelangi kami dalam menyampaikan kepada kami pesan-pesan agama, khawatir kami jenuh. Ya, subhanallah. Jadi pertama, keyakinanmu bahwasanya taufik milik Allah. Yang kedua, upayamu menyampaikan taufik tersebut kepada mereka dengan jalan yang baik. Yang ketiga, jangan pernah kau tinggalkan doa. Minta kepada Allah, angkat kedua tangannya, Allah tunjukilah anakku. Allahumma ya Allah, tunjukilah mertuaku, tunjukilah orang tuaku, tunjukilah saudara-saudariku, paman-pamanku. Angkat tanganmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu adalah yang ketiga, bersabar. Sampai kapan kita bersabar? Sampai kita mati atau sampai dia mati. Nabi nggak pernah berhenti mendakwai pamannya Abu Talib sampai pamannya mau mati. Sampai pamannya mati. Subhanallah. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat, sabarlah memerintahkannya. Ya. Bila mana semua ini sudah kau lakukan, insya Allah akan menjadi lapang hatimu ketika ternyata apa yang kau inginkan tak tercapai. Kau sadar sesungguhnya hidayah bukan di tanganmu tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Engkau pun akan memberikan uzur dalam hal ini. Ya, engkau tak bersedih lagi setelah engkau maksimal. Ya, bahwasanya semua terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Naam. Jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kami akan coba berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Silahkan di 0218236543. Silahkan. Halo, belum terhubung. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya. Saya ada kekesalan dalam hati terhadap saudara saya yang tinggal satu rumah, di mana saya sudah memberikan yang terbaik. Dia bekerja dan dia punya anak. Sehari-hari saya yang jemput anaknya dari sekolah dengan uang transport pribadi saya. Saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Saya juga menjaga anaknya seharian. Bahkan ketika dia pulang pun anaknya ditinggalkan untuk dia istirahat atau tidur. Lebih banyak anaknya dengan saya. Jadi perasaan saya itu kesal karena dia tidak mau membantu pekerjaan di rumah. Karena katanya capek. Kalaupun dikerjakan hanya asal-asalan. Bagaimana cara kita menyikapi
saudara yang seperti ini dan menata hati agar tetap sabar terhadap keadaan yang seperti ini. Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Hidup ini adalah ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kehidupan, kematian agar dia menguji di antara kalian siapakah yang paling baik amalannya. Kadang-kadang kita diuji dengan orang sekitar. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan segala kebaikan dan keburukan. Kadang-kadang orang sekitar tak peduli ya dengan kita, tak peduli dengan pekerjaan kita. Tadi diberikan contoh di sini seseorang ya Allah uji dia hidup mungkin satu rumah dengan saudaranya, kakaknya atau abangnya ya yang cuek terhadap rumah, dia yang sibuk senantiasa mengurus rumah, dia yang sibuk setiap hari menjemput anaknya, mengantarkan anaknya sekolah, kadang-kadang dari uang pribadinya, subhanallah ya bensinnya dia bayar sendiri. Boleh saja yang Allah tabaraka mungkin dia hidup bersama abangnya daripada dia kos di mana-mana, lebih baik dia bersama keluarganya ya. Mungkin dengan hal itu boleh saja ya dia anggap abang menganggap ini bagian daripada kebaikan. Tidaklah kau balas, di antara balasannya adalah tolong kau antar jemputkan anak-anakku misalnya. Ya, kemudian tolong bimbing dia di rumah, tolong berikan kepadanya perhatian dan semisalnya. Ya, tentu hal ini kadang-kadang membuat orang merasa jengkel ketika kerjanya tak diberi nilai, kerjaannya diabaikan, ya bahkan dilimpahkan kepada orang lain. Anak-anak yang seharusnya dia yang merawat, mengatur, ya menjaga, itu pindah tugas kepada abang-abangnya atau kakaknya atau saudaranya, saudarinya. Ya, bagaimana melapangkan jiwa dalam hal ini? Subhanallah. Itu yang paling penting. Untuk melapangkan jiwa dalam hal ini, bahwasanya engkau tanyakan dahulu, ini kira-kira perbuatan ini yang kulakukan, apakah perbuatan taat yang akan dengannya kau memperoleh ganjaran pahala di akhirat nanti atau tidak? Bila mana kita tak ingat akhirat, kita akan bosan, jenuh. Kita akan marah-marah, kita akan sempit hati, kita akan berkata kepada orang tersebut, mengapa kau tak peduli dengan anakmu? Mengapa aku lebih peduli kepada anakmu? Mengapa tak kau berikan perhatian? Mengapa? Dan seterusnya. Bila mana tujuanmu adalah akhirat, ya, dan kita semua akan akhirat, harapanmu adalah ganjaran pahala akhirat, engkau akan tetap ikhlas mengerjakannya. Karena kau tahu yang kau urus adalah keponakanmu sendiri, anak daripada abangmu, anak daripada kakakmu, yang kau hantar adalah keponakanmu sendiri. Ya, subhanallah. Dan engkau akan mendapatkan pahala dengan hal tersebut, apalagi jika kau antarkan dia ke sekolah-sekolah agama, di sana dia menghafalkan Quran dan semacamnya, antar jemput itu akan meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kau beri dia motivasi agar anak itu belajar sungguh-sungguh di sekolah, kau ajarkan di rumah. Ini semua pahala. Kita hidup untuk mengumpulkan bekal, untuk mengumpulkan pahala. Subhanallah. Ya. Katakan daripada nanti yang merawatnya pembantu, yang tak jelas, mungkin kurang wawasan, mungkin tidak amanah, mengapa tidak aku merawat dia? Aku punya waktu yang lapang, aku punya waktu yang kosong. Ya, aku sanggup merawatnya, katakan demikian. Ya, bila mana kau hadapkan hatimu kepada negeri akhirat, semua akan menjadi ringan, akan menjadi mudah, bahkan akan menjadi kebahagiaan bagimu. Kadang-kadang kita lihat, jujur kita lihat, sebagian orang tua itu ketika punya anak-anak, anak-anaknya dititipkan kepada siapa? Kepada neneknya, kepada kakeknya, sibuk orang tuanya bekerja. Ya, subhanallah. Bahkan sebagian ada yang mengirim anaknya ke kampung halaman bersama kakek, nenek sang anak atau bersama ayah ibunya, dititipkan kepada ayah ibunya. Terkadang ayah ibunya bersamanya di rumah, dia pergi pagi, pulang sore, yakni ibunya atau bagi anak ini adalah neneknya, ini yang mengurus. Subhanallah. Sebagian daripada mereka merasa inilah kebahagiaan itu, dia merawat cucunya kebahagiaan. Dia nggak merasa beban dengannya, subhanallah. Ya, dia merasa bahagia dengannya. Mengapa? Yang dirawatnya adalah cucunya. Ini anak-anak kecil yang sangat membuat dia senang, nyaman, merawat sang kecil ini, anak kecil ini, subhanallah. Yang masih di atas fitrahnya. Maka nenek ini atau kakek ini tidak akan pernah berkeluh kesah merawat cucunya. Ya, mengapa?
Karena dia merasa bahagia dengannya. Mengapa bahagia? Ini adalah bagaikan anakku sendiri, ini cucuku. Kuharap agar dia nanti kelak menjadi anak yang baik, cucu yang baik. Hilanglah segala macam penderitaan. Jadi intinya, bila mana kau ingin dadamu lapang, maka hendaklah kau hadapkan wajahmu ke negeri akhirat sana. Carilah ganjaran pahala akhirat. Dengan itu kau akan, insya Allah akan bahagia mengerjakan tugas-tugasmu. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di hati kita ada perasaan ingin lebih dari orang lain dalam segala hal dengan tujuan agar orang lain menganggap, menghargai, dan mengakui kita selalu juga berusaha untuk menepis perasaan itu, Ustadz. Apakah perasaan seperti ini termasuk sifat kesombongan, Ustadz? Bagaimana cara membuang perasaan seperti ini, Ustadz, yang selalu muncul di hati? Mohon nasihatnya dari hamba Allah di Riau. Silahkan, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Hidup ini adalah jihad, hidup ini adalah perjuangan, mujahadah. Hidup ini adalah merupakan ujian. Sebagian besar manusia, dan ini tabiat dasar manusia, ingin selalu di atas, ingin paling top, paling hebat, paling dikenal, paling viral, paling dimuliakan, paling dipuja, paling disanjung. Itu adalah merupakan karakter yang mendasar pada manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia selalu berusaha menjadi paling di atas. Bila mana ditempatkan manusia di atas posisinya, dia mampu menjaga hatinya, nggak merasa dirinya sombong, nggak merasa dirinya lebih hebat, akhirnya menghinakan yang lain, merendahkan yang lain, maka nggak ada masalah. Dan itulah para nabi. Para nabi paling tinggi kedudukannya. Nabi kita itu paling tinggi, bahkan seluruh alam semesta, nabi paling tinggi. Tapi adalah bagaimana tawaduknya Nabi SAW. Dengan sahabat-sahabatnya dia tawadu. Dia tahu ini pemberian Allah harus disyukuri. Jangan diingkari, jangan disombongi. Subhanallah. Maka sebagian manusia Allah uji dengan jabatan, pangkat. Dan kebanyakan mereka gagal. Banyak orang ketika kaya, berpangkat, berkedudukan menjadi sombong. Dan Allah telah mengatakan, Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? An ra'ahu istaghna, di mana dia lihat kala itu dia sudah menjadi kaya. Allahu Akbar. Jadi pada prinsipnya kedudukan, pangkat, jabatan, harta yang Allah anugerahkan kepada seorang bila mana tidak membuat dia menjadi sombong, merendahkan orang lain, maka itulah yang namanya tawadhu, itulah kebaikan. Tidak ada masalah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan kepada Daud kekayaan, kerajaan, Sulaiman. Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Uthman dan lain-lainnya kekayaan. Tak membuat mereka lupa daratan. Maka hal ini tak mengapa, ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya. Tetapi bila mana hal ini membuat dia sombong, congkak, takjub dengan dirinya, ini yang membinasakan dirinya. Subhanallah. Dan ini yang paling banyak terjadi dengan manusia. Oleh karena itulah kita diuji Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tawadhu, merendahkan diri kita kepada manusia. Dalam segala keadaan, biasa saja orang itu rendah ketika memang dia tak punya kedudukan, tak punya pangkat. Dia akhirnya merendahkan dirinya kepada seorang yang memiliki pangkat jabatan. Itu hal yang biasa. Bila mana karyawan bawahan, helper kah dia, operator kah dia, ya CS kah dia, merasa rendah di hadapan bosnya biasa. Kenapa? Karena memang itu tugasnya. Tapi yang lebih dahsyat daripada itu, bos merendahkan dirinya kepada karyawannya, tak sombong. Yang tertinggi dia manajer umum, general manager di perusahaan, tapi merendahkan dirinya, tak sombong, menjaga kata-katanya. Ini yang luar biasa, subhanallah. Artinya Allah tak suka orang-orang sombong. Kata Allah, tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu negeri akhirat kami ciptakan, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak mau kesombongan di muka bumi ini, tidak pula berbuat kerusakan. Negeri akhirat untuk orang-orang beriman. Dan Allah haramkan masuk ke dalam surga orang-orang sombong. Bahkan orang-orang sombong di dunia akan dihinakan di hari kiamat, dipijak-pijak dalam nanti di hari kiamat. Nah, kata Nabi yang mulia SAW, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amthali dzurri. Allah akan bangkitkan di hari kiamat orang-orang yang sombong itu bagaikan semut-semut kecil yang terpijak-pijak oleh manusia. Allahu Akbar. Di dunia dia merasa paling hebat, akhirnya dihinakan di hari akhirat. Subhanallah. Jadi pada intinya, hendaklah kita senantiasa memelihara diri kita untuk dalam ketawaduan. Jangan sombong bila mana engkau memiliki sesuatu.
Dan tidaklah masalah bila mana kau ingin mencapai sesuatu target dalam hidupmu, ingin supaya lebih lancar usahamu, lebih bagus usahamu, lebih tinggi pangkatmu, nggak ada masalah selama engkau tetap dalam keadaan tawadhu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali bagaimana cara berkomunikasi dan menasihati anak laki-laki yang beranjak remaja atau dewasa agar tidak salah bergaul dan mau jujur sama ibunya dan rajin ibadah. Terima kasih Ustadz, karena ini sangat penting sekali untuk masa depan anak saya. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, ba'lu. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang tua yang baik ingin anaknya baik pula, menjadi anak yang saleh, yang menjadi penyejuk matanya, yang akan membuat kesenangan jiwanya. Itu merupakan cita-cita semua orang tua. Tak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi penjahat, menjadi koruptor, anaknya menjadi pembegal, nggak ada. Semuanya ingin anaknya menjadi orang yang saleh, yang baik, mengabdi bagi agamanya, mengabdikan bagi bangsanya, mengabdikan dirinya bagi orang tuanya. Itu cita-cita semua orang. Subhanallah. Tapi harus dipahami pertama bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita itu semua hati mereka ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berkehendak membuat mereka sesat, mereka sesat. Bila mana Allah yang memberi mereka hidayah, Allah berhidayah. Apa kurangnya usaha Nabi Nuh? Tetap juga anaknya Kan'an kafir. Apa dahsyatnya usaha Nabi Lut, Nabi Nuh, tetapi tetap isinya kafir. Subhanallah. Ya. Jadi yang pertama, anak-anak kita itu di tangan Allah, hati-hati mereka. Ya. Maka setelah kita tahu hidayah anak-anak itu di tangan Allah, apa aja yang kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada anak-anak kita itu hidayah, dijaga Allah. Ya, lihatlah doa-doa dalam Al-Quran. Banyak sekali doa-doa diajarkan dalam Al-Quran. Bagaimana kita disuruh untuk meminta kepada Allah doa agar Allah berikan anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah daripada kamu untuk kami generasi yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah untuk kami daripada pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami yang membuat hati kami senang. Ini semua doa. Maka orang tua yang pertama hendaklah selalu berdoa kepada Allah agar Allah menjaga anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, memberi daya anak-anaknya. Satu. Yang kedua, tak pernah bosan untuk menyuruh mereka, memerintahkan mereka kepada kebaikan. Sebagaimana kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu salat dan bersabarlah dalam menyuruhnya. Tetap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, berusahalah orang tua menciptakan lingkungan yang baik di rumah terlebih dahulu, lingkungan rumah. Jadilah orang tua sebagai panduan bagi anak-anak, menjadi qudwah, contoh suri tauladan dalam mengamalkan agama, mengerjakan salat dan semacamnya. Sesungguhnya anak-anak akan mengikuti orang tuanya. Ya. Dan akan mengikuti bagaimana orang tuanya membiasakannya. Bila mana dibiasakan sejak kecil salat, insya Allah nggak bahaya. Jika diterapkan ajaran Nabi SAW, perintahkan anak-anakmu salat ketika berusia 7 tahun, pukul mereka ketika berusia 10 tahun, nggak akan ada anak-anak kaum muslimin yang nggak salat. Sejak kecil dididik salat. Bahkan kau perhatikan anak-anak yang kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, engkau salat dia akan ikuti gerakan-gerakanmu. Subhanallah, ini fitrahnya sehat. Maka kewajiban orang tua setelah dia tahu bahwasanya hidayah milik Allah, dia banyak berdoa. Yang ketiga, hendaklah menjadi contoh sentral dalam rumah tangga, dalam lingkungan keluarga, agar anak-anak menirunya. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan sabar, menjadi contoh panduan. Setelah itu hendaklah orang tua juga menjaga lingkungan luar rumah tangga. Lingkungan sekolah, pilihkan sekolah-sekolah yang baik. Pilihkan untuknya sekolah-sekolah yang mengajarkan kepada anak-anaknya agama, yang guru-gurunya baik-baik, mengajarkan kepada anaknya agama. Carikan lingkungan sekolah yang baik, carikan lingkungan teman-teman yang baik, dan hindarkan lingkungan-lingkungan yang buruk. Ingatkan mereka, nak, jangan kau bergaul dengan si fulan, bahaya. Ini anak omong yang kotor. Ini anak tak peduli dengan agama. Hati-hati dengan si fulan. Ini anak-anak terkena narkoba. Dan ingatkan terus-menerus. Ingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Setelah semua maksimal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa taala alam. Naam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa memahami dan memperbaiki hati dan diri kita.
Selanjutnya kami mohon ihtitam sebelum kami akhiri pelajaran di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pemirsa Raja TV, para pendengar di Raja dimanapun Anda berada, subhanallah, hidup itu simple. Hidup itu adalah mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan juga itu simple. Kebahagiaan itu ada dalam hati, bersemayam dalam jiwa. Dan jalan meraih kebahagiaan juga simple. Apa jalannya? Banyak-banyak engkau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan padamu hati yang lapang, hati yang tentram. Kemudian berusahalah, berikhtiarlah, ambil sebab. Lakukan ketaatan kepada Allah SWT. Itu akan membahagiakanmu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC Hafidhallahu Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini telah berkenan untuk menyampaikan pelajaran serta bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, keberkahan, kesehatan, dan kemudahan kepada Ustadz dalam setiap hal, khususnya dalam berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada umat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.